Alhamdulillahirabbil alamin, masih di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Ya Allah, ini gimana nih sahurnya tadi? Mejanya sudah pada kering yang di sini ya. Yang di rumah gimana? Masih lebih seru. Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk tanya jawab. Oke, satu pertanyaan, jangan lupa nama, sebutin semuanya, dan juga jangan lupa semangatnya. Coba, siapa yang mau tanya? Oh, saya pilih biasanya, sudah ada mic-nya. Berarti kamu yang bertanya. Oh, dari sini. Ragab, ya silakan. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rageb Raidul Salman Nadif. Saya adalah siswa dari International Islamic High School. Dan pertanyaannya adalah seperti yang tadi Ustadz telah jelaskan bahwa manusia yang belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkannya hanyalah seperti keledai membawa kitab. Nah, bagaimana posisinya seperti kami yang pelajar ini yang sedang belajar, Ustadz? Sekian, terima kasih. Ustadz Fahmi Salim kayaknya nih, Ustadz. Ustadz Fahmi, Ustadz. Iya. Iya. Seorang pelajar penuntut ilmu itu selalu dalam kita awal langkah untuk belajar itu pertama dikenalkan adab. Kalau di pesantren-pesantren seperti itu, Bang Jody. Ada Ta'limul Muta'alim, kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Ada Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Atau akhlak, misalnya akhlak lil banin, akhlak lil banat. Dulu saya madrasah diniyah itu, SD pagi, negeri, sorenya itu madrasah diniyah. Kita diajarkan akhlak, akhlak lil banin, karena kita kelasnya semua laki-laki. Kalau yang kelas perempuan, khusus perempuan semua, akhlak lil banat. Nah, disitulah tahapan kita diperkenalkan, diajarkan tentang adab-adab. Baik dia sebagai anak kepada orang tua, atau murid kepada guru, atau kita sebagai anggota masyarakat terhadap tetangga, atau yang lebih tua. Nah, disinilah pentingnya kita belajar adab itu. Setelah kita belajar adab itu, maka kita harus apa? Ya, membiasakan diri. Ya, karena yang namanya akhlak kalau dia akan masuk ke dalam jiwa seseorang, itu nanti akan menjadi perilaku, itu harus ada proses pembiasaan. Misalnya, kita diajarkan kalau makan, kata Nabi SAW, kul biyaminik. Ya, makanlah dengan tangan kamu, tangan kanan, ya. Jangan kita ambil tangan kiri. Nah, biasanya harus dibiasakan. Memang awalnya mungkin susah, tapi kalau terus-menerus dibiasakan di rumah, kemudian di sekolah, di asrama, itu sudah merupakan salah satu upaya kita untuk membiasakan akhlak yang baik. Ya, seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Ya, oke. Selanjutnya, ya, oke, Ustadz. Padahal, Ustadz. Jangan lupa nama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibdal Syah Intan Marajo, salah seorang guru dari IC. Menanyakan, pernah membaca Al-Quran, ittakhazu hazal Quran mahjura. Yang ingin ditanyakan, apa pengertian mahjura dan bagaimana upaya kita agar terhindar dari sifat mahjura. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Silakan Ustadz Was, ya. Betul. Burunda. Terima kasih, Buya. Mungkin kalimat yang tepat, as-sailu a'lam minal mas'ul. Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Mahjura diambil dari 3 huruf. Hajara. Dari kata hajara inilah hijrah. Sebagaimana orang Makkah muhajirin meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, begitulah mereka meninggalkan Al-Quran. Qurannya dibawa, tulisannya dibawa, tapi isi kandungannya ditinggalkan di belakang mereka. Mahjura. Maka dalam riwayat Imam At-Tabrani dikatakan, sayati zamanun ala ummati. Akan tiba masanya pada umatku ini di akhir zaman, la yabqa minal islami illa ismuh. Yang ada Islam itu hanya tinggal namanya saja. Wala minal qur'ani illa rasmuh. Tulisan hanya tinggal, Quran hanya tinggal tulisannya saja. Oleh sebab itu, Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, ketika beliau belajar di Paris, Prancis, Sorbonne, PhD beliau di sana, apa kata beliau? Aku melihat di Eropa ini ada Islam, tapi tidak ada Muslim.
Di kampung halamanku banyak Muslim tapi kurang Islam. Kenapa? Karena ada nilai-nilai Islam yang dilaksanakan di tempat orang yang tidak Muslim. Di antaranya contohnya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam Islam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau mau diamalkan Al-Quran ini amanah mesti ditunaikan. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Allah suka kepada orang yang bersikap adil, tidak tebang pilih, tidak belah bambu, satu diinjak, satu diangkat, kalau kaya dilepaskan, kalau miskin dihukum. Maka ketika Fatimah bintil Aswad mencuri, lalu kemudian dia anak kepala suku, segan untuk dijatuhkan hukuman, dikirim orang untuk melobi Nabi SAW. Mungkin sekarang makelar kasus, kira-kira bisa tidak ini hukumannya agak miring sedikit, merah wajah Nabi, padahal Nabi orangnya lembut, baik, santun, tidak pemarah. Apa kata Nabi SAW? Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu diminasakan ya gara-gara ini. Idza saraqa fihi mudha'if, kalau yang mencuri itu lemah, aqamu alaihil had, mereka tegakkan hukum hudud, mereka potong tangannya. Wa idza saraqa fihi musyarif, tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, penguasa, orang kaya, kepala suku, tarakuh, mereka tinggalkan. Inilah hukum Al-Quran. Sekarang siapa yang menerapkan kepastian hukum ini? Orang-orang yang belum bersyahadat. Jadi sebenarnya mereka tinggal asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian agaknya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Halo Ustaz, Afan? Ya, oke. Kalau gitu kita ke penanya selanjutnya, silakan. Ada? Oh iya Ibu. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ella dari Cirebon. Ustadz, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan program tahfiz Quran. Bolehkah di satu lembaga yang membuka atau mengadakan program tahfiz Quran yang cuman 1 juz, misalkan juz 30 di tingkat SD atau MI, apakah si ustadz tersebut harus hafal semua juz, 30 juz begitu baru dia boleh membuka program hafalan juz 30, atau boleh hanya ustadz itu hanya menghafal beberapa juz saja? Dan apakah si ustadz tersebut harus bersanad ketika dia mengajarkan program tahfiz tersebut? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ustadz Fahmi dah deh. Udah Ustadz saya Fahmi. Udah Ustadz Fahmi dah ini. Baik, terima kasih Bu Ella. Pertanyaannya sangat penting untuk dikasih garis bawah. Itu kalau dia mengajarkan atau memberikan pengajaran tahfiz Quran hanya 1 juz, 30 juz atau juz 30 misalnya, memang ya paling minimal dia sudah hafal juz amma. Jangan dia mengajarkan tahfiz juz amma, dia sendiri dah hafal. Nah, itu kurang apa ya? Kurang layak. Ya, ibaratnya apa? Tidak memberi contoh yang baik. Kan guru itu harus jadi teladan, digugu dan ditiru. Nah, kalau yang mengajarkan tahfizul Quran 30 juz, ya dia harus hafal 30 juz. Bahkan bukan hanya 30 juz dia hafal. Jangan ditambah Bang Jody ya. Juz 31. Jangan. Ya, bukan hanya 30 juz dia hafal, tapi juga bisa dengan qiraat sab'ah. Ya, dengan 7 macam qiraat yang mutawatir dia menguasai. Itu lebih baik lagi. Dan dia punya sanad. Sanad itu mata rantai, transmisi, riwayat pembacaan Al-Quran itu dari Nabi SAW. Nabi SAW dapat dari malaikat Jibril. Setiap bulan Ramadan, malam seperti ini Ramadan, itu Jibril turun datang kepada Nabi SAW untuk menyimak bacaannya Rasulullah SAW setiap malam Ramadan. Makanya Nabi senang. Ya, nah di riwayat itu cara bacanya malaikat Jibril ditulis oleh Nabi Muhammad SAW dengan unzilal Quran ala sab'ati ahruf, dengan 7 huruf. Dia 7 dialek atau 7 jenis bacaan yang mencakup seluruh dialek yang bisa dibaca mudah oleh manusia
apapun sukunya, bangsanya. Kalau kita, mohon maaf ya Ustaz Mustafa sering mencontohkan, orang Indonesia ini napasnya pendek-pendek. Maka yang cocok qiraat Asim, qiraat Hafs dari Imam Asim. Kalau orang Afrika Utara, Panjang-panjang ya. panjang napasnya, dia pakai riwayat Waras, riwayat Nafi dan sebagainya. Nah itu semua tercakup. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi sanad itu sangat amatlah penting ya Bu ya. Oke. Satu lagi nih pertanyaan mumpung ada Ustadz Fahmi Salim nih. Dengan tema besar kita kali ini tentang akhlak. Ustadz, berarti kalau seorang hafal Quran nih Ustadz, akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran nih. Itu tuh apa nih Ustadz? Apakah itu Al-Quran cuma sampai di sini aja, tapi nggak di hati gitu Ustadz? Iya. Gimana Ustadz? Singkat Ustadz. Iya betul. Ya, memang kita harus selalu introspeksi, muhasabah. Betapa berat seorang ahli Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran, termasuk juga para dai, para mubalik, karena tiap hari yang dia sampaikan ke umat itu adalah konten-konten ceramah dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus jadi contoh dan teladan. Kita jangan sampai seperti dikatakan Al-Quran itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi besar sekali dosanya. Yaitu dekat, kalau tadi dicontoh di Al-Quran digambarkan orang yang tidak mengamalkan Quran itu seperti keledai bawa kitab. Nah, di dalam surat As-Saff itu disebutkan dosa yang besar. Kabura maqtan indallah. Jadi betapa besar dosa seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengamalkannya. Ya barakallahu fiik, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Saat padahal saat kita pimpin doa dulu ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, turunkan rahmatmu dengan kemuliaan Al-Qur'an kepada kami ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, sebagai rahmat, sebagai hidayah bagi kami. Warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki, berikan kami kekuatan zahir dan batin untuk membaca, mengamalkannya pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, sebagai pengusir gundah gulana dan segala kesusahan kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran wal hafizat. Jadikan keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih sekali lagi Ustadz Fahmi. Sama-sama Bang Jody. Oh iya, terima kasih Ustadz. Dan juga pemirsa indahnya Ramadan serta yang di studio, Masya Allah. Alhamdulillah indahnya Ramadan masih terus ya berlanjut ya. Dan saya pamit diri, saya Jody Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.